Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Selama ini, syahadat umumnya hanya dipahami sebagai bentuk ucapan kata Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Oleh karena hanya pengucapan saja, wajar jika tidak memiliki pengetahuan apapun terhadap mental manusia yang semakin lama semakin rusak. Siapapun dapat mengucapkannya, namun tidak mengerti isinya. Padahal makna sesungguhnya bahwa syahadat adalah kesaksian, bukan pengucapan kalimat yang menyatakan bahwa ia telah bersaksi. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas ilmu syahadat. Ketika kita mengucapkan kata Allah, maka kata ini harus hadir dan lahir dari keyakinan yang mendalam. Pada saat pengucapan, kita harus yakin bahwa Allah ada pada diri nabinya dan bahwa setiap diri kita mampu membawa peranan nabi tersebut. Dalam makrifat, nabi dan kenabian selalu suatu hal yang selalu hidup. Dan ketika seseorang nabi terakhir diberi gelar Muhammad, maka ia adalah terus dari nur dan ruh Muhammad dan menyandang nama spiritual sebagai Ahmad. Dan ketika kata Ahmad disebutkan Nabi Muhammad sering mengemukakan bahwa Ana Ahmad Bilal Mim, aku adalah Ahmad yang tanpa mim, yakni Ahad. Ketika suku bangsa Sohir, yakni bangsa Arab disebutkan, beliau sering mengemukakan Ana Arabun Bilal Ain, aku adalah Arab tanpa Ain, yakni Rab. Inilah kesaksian itu atau syahadat. Kalau kita membayangkan Nabi secara fisikal, maka kita akan menghayalkan tentang Nabi. Pada saat Allah kita rasakan hadir atau bersemayam dalam diri Nabi yang berada kedalaman lubuk hati kita, maka terlepaslah ucapan Muhammad al-Rasul Allah sebagai kesaksian. Lalu kesaksian ini kita lepaskan ke dalam zat Allah, sehingga kemudian tercipta apa yang disebut sebagai manunggal, yaitu yang memuji dan yang terpuji. Inilah yang disebut kemanunggalan dengan Allah, sehingga baik yang memuji dan yang dipuji tidak dapat dipisahkan. Dan terurailah kalam Qadim, aku bersaksi di hadapan zatku sendiri, sesungguhnya tiada Tuhan selain aku. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu pesuruhku, sesungguhnya Allah itu badanku, Rasul itu rasaku, Muhammad itu cahayaku. Akulah yang hidup abadi tidak pernah mati, akulah yang selalu ingat tanpa tersentuh lupa, akulah yang kekal tanpa terkena perubahan di segala keadaan. Akulah yang selalu mengawasi dan tidak ada sesuatu pun yang lepas dari pengawasanku. Akulah yang maha kuasa, yang maha bijaksana, tiada kekurangan dalam pengetahuanku. Cahaya gilang gemilang, tanpa perasaan, tanpa penglihatan, hanya aku yang meliputi seluruh alam beserta kudratku. Kesaksian tersebut diperoleh setelah melalui proses tahapan makom 9 ke 10 tunggal. Maka setelah lahirnya kesaksian tersebut juga harus disertai dengan perlakuan pula, yaitu diikuti dengan zikir sirri, sehingga kemudian dapat mengalami mati dalam hidup, hidup dalam mati. Zikir seperti ini dilakukan dengan menghening-heningkan diri dan memusatkan segala cipta, rasa dan karsa, sehingga kembali tercipta kesatuan hati, pikiran dan rasa hidup. Hal ini dilakukan dengan menyatukan panca indera, memejamkan mata dan mengarahkan ke puncak hidung sambil menyatukan denyut jantung. Diatur pula pernapasan yang keluar dan masuk, yaitu nafas, nufus, tanafas, anfas, jangan sampai tumpang tindih. Perlu diperhatikan, supaya boleh melakukan hal ini sebaiknya fahami terlebih dahulu tentang rahasia nafas yang telah kami bahas di video kami sebelumnya. Selanjutnya, biasanya praktik ini akan berujung pada pencampuran rasa hati dan hilangnya segenap perasaan.
Kalau sudah mencapai keadaan ini, maka harus diturunkan ke dalam jiwa dan menyebar ke seluruh sel-sel dan syaraf tubuh, sehingga akan tercapailah ketiadaan rasa apapun dan akan memunculkan sikap kewaskitaan. Dengan demikian, wajar jika pada kesimpulannya tentang makna syahadat memberikan makna syahadat sebagai etos gerak, etos kerja yang positif, progresif, dan aktif, bahwa syahadat tauhid dan syahadat rasul mengandung makna jatuhnya rasa atau menjadi etos, kesejatian rasa atau unsur motorik, bertemunya rasa atau ideal aktif dan kreatif, hasil karya yang maujud, serta dampak terhadap kesejatian kehidupan. Itulah makna syahadat yang sesungguhnya. Perlu pula diingat bahwa jika ada di antara kalian yang mengaku ahli hakikat atau makrifat tetapi masih memegang dan menggunakan benda-benda bertuah atau jimat-jimat dan sebangsanya, sesungguhnya kalian telah tersesat jauh dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata lain musyrik. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, "Aku mengambil kesaksian pada jiwa." Di sini jelas, singkat dengan tegas bahwa yang diambil Allah pada diri manusia adalah kesaksian jiwanya atau syahadat jiwanya. Jiwalah yang terlebih dahulu bersyahadat, mensaksikan Allah, baru mulut. Allah tidak pakai jika cuma syahadat mulut, karena yang diucapkan mulut atau lisan kita itu cuma bacaan syahadat. Itu bukan syahadat sebenarnya. Itu bukan syahadat sebagaimana yang dikehendaki Allah Ta'ala. Dalam surah yang lain, Allah juga berfirman, "Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu." Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Di ayat ini pun jelas, singkat dan tegas bahwa yang dipanggil Allah adalah jiwa manusia, bukan jasad atau batang tubuh manusia atau yang lain selain jiwamu. Menjadi pertanyaan, kenapa jiwa yang diminta bersaksi dan kenapa jiwa yang dipanggil kembali kepada Allah? Jawabannya adalah karena sebenar-benarnya diri adalah jiwa. Tentang ruh, dia akan kembali ke sisi Allah. Jiwalah yang akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah. Sebab itu, tiada Allah berkata dalam Al-Quran, "Wahai ruh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu," atau "Aku mengambil kesaksian pada ruh." Perhatikanlah, saat di dunia ini, pernahkah kita mendengar sebutan rumah sakit ruh atau asuransi ruh? Yang ada adalah rumah sakit jiwa dan asuransi jiwa, atau perumpamaan untuk memudahkan pemahaman kita, atau meranah ruhnya yang ada meranah jiwanya. Ini karena yang merasakan sakit, sehat, bahagia, menderita dan lain-lain itu adalah jiwa. Jiwa yang merasa karena jiwa yang mampu merasa. Jiwalah yang 24 jam tiada berpisah merawat dan menjaga diri ini. Lapar dan haus, diberi makan dan minum. Sakit dia diobati, ingin tidur dia tidurkan, saat bangun dia bangunkan, dan lain-lain. Syahadat belum dikatakan sah jika manusia belum mengenal akan sebenar-benar dirinya, yaitu si jiwa itu tadi. Jika tidak mengenal jiwanya, maka syahadat yang manusia ucapkan baru sebatas syahadat mulut. Sedangkan yang diambil Allah adalah syahadat jiwa, baru syahadat mulut atau lisan mengikuti. Mengenal kepada jiwa sama halnya mengenal kepada Allah, karena jiwa adalah sebenar-benarnya diri ini, sesuai dengan hadis bahwa siapa yang mengenal dirinya maka mengenal ia akan Tuhannya. Sebutan tentang Nur Muhammad, tentang jiwa, tentang nyawa, ruh, nafas, zat, sifat, asma, af'al dan lain sebagainya, itu semua hanya jalan sebuah cerita. Mengenal kepada salah satunya, maka mengenal kepada semuanya, karena sebutan yang banyak dari semua itu akan kembali kepada yang satu itu jua. Pandang satu kepada yang banyak, pandang banyak kepada yang satu. Hanya masalahnya di sini adalah Allah meminta kesaksian pada jiwamu.
yang diminta pengenalan pada jiwamu. Jiwa ini juga yang diminta Allah untuk kembali kepadanya, tidak yang lain. Jelas di sini bahwa siapa yang sempurna mengenal jiwanya, maka itulah sebenar-benar syahadat dirinya. Jika sang jiwa tiada engkau kembali, bagaimana engkau kembali kepada Tuhanmu dan mempertanggungjawabkan semua hal selama di dunia? Karena hanya jiwamulah yang dipanggil Allah untuk kembali kepadanya. Jiwamulah yang kelak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka kenalilah jiwamu, ia sebenar-benar dirimu. Apakah itu sir? Rahasia. Yang dinamakan sir itu adalah ruh berkaitan Allah, di mana sir menjadi nyawa pada ruh inilah Nur Muhammad. Jadi hakikat hati adalah ruh, hakikat ruh adalah sir. Sir adalah hakikat dari segala yang mawujud, yang berpusat dari mata hati melalui nur ilahi. Apakah itu ruh? Ruh adalah sirullah atau rahasia Allah yang ditiup kepada jiwa atau ruh ini menyebut dirinya aku. Min ruhi, ruh manusia itu ditiup dari ruhku, maka ruh itu hakikatnya berada dalam esa jua adanya. Hakikat diri manusia itu siapa? Adapun hakikat diri manusia itu adalah Nur Muhammad, dan Nur Muhammad inilah sifat pada Allah. Di mana dikatakan Nur Muhammad pada diri? Yang dikatakan Nur Muhammad itu pada diri adalah nyawa, karena adapun nyawa itu hakikatnya adalah ruh idofi, dan ruh idofi inilah dirinya. Makna lainnya adalah Allah itu sebenar-benarnya nyawa, dan nyawa inilah Nur Muhammad. Inilah yang dimaksud dalam manusia itu rahasiaku. Akulah yang menjadi rahasia manusia. Jadi dalam kalimat syahadat itu terdiri 3 perkara utama. Pertama Allah, kedua Rasul, ketiga Muhammad. Adapun Allah itu asma atau nama, adapun Rasul itu pesuruh, adapun Muhammad itu terpuji, nama pesuruh terpuji. Dalam syahadat ini hakikatnya yang disebut Allah itu adalah badanku, yang disebut Rasul itu adalah rahasiaku, Muhammad itu cahayaku. Muhammad Rasul Allah adalah cahaya yang bertindak sebagai penerang kegelapan kepada rahasia diri Allah. Jadi adapun makna syahadat itu adalah hidup Allah yang dijadikan tubuh pada kita sebagai dalil pernyataan wujudnya, di mana mengisyaratkan bahwa tubuh kita tidak bercerai dengan hidupnya Allah Ta'ala. Apa itu hidup? Adapun makna hidup itu hayat. Jadi bicara lebih jauh lagi adalah sesungguhnya kita dengan Allah itu sehayat. Di mana bukti sehayat kita dengan Allah? Jawabannya adalah dalam Esa, karena hakikat diri itu Nur Muhammad, dan hakikat Nur Muhammad itu nyawa, dan hakikat nyawa itulah Allah. Demikian sahabat ilmu syahadat. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.